Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ramadan mubarakun wa Ramadan syahrun karimun. Berbahagia pada hari ini, di hari ke-7 kita bisa berjumpa kembali dengan seluruh pemirsa Al-Bina TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Dan bahasan kita masih tentang fiqhu an-nasihati, dan ini adalah hari ke-7. Sekali lagi semoga kita terus bisa melaksanakan segala amal soleh, segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasannya menjadi balasan yang berlipat-lipat dan balasan yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pada hari ini, pada sore di mana kita insyaallah menunggu waktu-waktu yang utama untuk berbuka puasa, kita mengiringi waktu-waktu yang utama tersebut dengan juga hal-hal yang baik, hal-hal yang utama, baik dengan mendengarkan nasihat-nasihat, baik dengan mendengarkan murattal Al-Quran, ataupun kita sendiri yang membaca Al-Quran Al-Karimnya, teriring juga banyak yang lain kita lakukan dari azkar al-masa, zikir di waktu sore hari. Kemudian juga untuk para ibu, ya, para ummahat yang juga menyiapkan menu-menu berbuka puasa. Semoga semuanya itu adalah hal-hal yang baik, mengiringi saum yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Dan apapun sekali lagi yang kita lakukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-a'mal as-salihat untuk kita semua. Allahumma amin. Maka untuk sedikit kita menambah ilmu kita, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan walaupun sedikit bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Kaitan dengan bahasan kita, lanjutan dari fiqhun nasihah pada sore hari ini adalah kita akan melihat dimensi orang yang memberikan nasihat. Yang dimaksud dengan ini adalah bagaimana seorang penasehat yang memberikan nasihat, seorang penceramah, seorang dai, seorang alim, ya, seorang yang mengajak manusia ke dalam kebaikan. Dia tidak akan bicara sendiri, ya, tapi juga dia akan berbicara kepada orang lain yang disebut dengan al-mansuh atau al-mad'u, orang yang diberikan nasihat, orang yang diajak, ya. Di samping poin yang ketiga, ya, dalam dimensi nasihat ini juga adalah tentang kontennya, tentang materinya, tentang isinya, apa saja yang menjadi dasar dari nasihat itu sendiri. Maka dari 3 poin ini kita akan berbicara tentang an-nasih dulu, ad-da'i dulu, al-alim dulu, ya, al-mufti dulu, al-mujtahid dulu secara umum. Bahwa ketika kita bicara tentang orang yang memberikan nasihat, ya, maka paling tidak harus memiliki 3 hal, ya, memiliki 3 yang pokok, di mana dari setiap satu ini punya turunannya masing-masing. Seorang yang memberikan nasihat, ya, apakah itu dikategorikan sebagai da'i, sebagai mubaligh, sebagai wa'idh yang memberikan pelajaran, muallim, ya, siapapun mereka, al-mufti, siapapun. Maka paling tidak harus memiliki 3 komponen utama, di mana setiap komponen utama ini nanti punya turunan masing-masing. Yang pertama adalah harus memiliki ilmu. Ilmu tidak bisa dipisahkan dari orang yang disebut sebagai al-alim, ad-da'i, al-muballigh, al-wa'idh, al-ustadz, ya, semua
tidak bisa dipisahkan dari harus memiliki al-ilm. Kemudian yang kedua harus al-wari' atau al-wara', memiliki sifat wara'. Ya, dan itu tidak bisa ditawar sebagaimana yang pertama. Ya, wajib bagi setiap orang yang telah memposisikan dirinya untuk menjadi ad-da'i yang memberikan nasihat, dia harus memiliki ilmu. Yang kedua, dia harus memiliki sifat wari', punya sifat wara'. Yang ketiga adalah husnu al-khuluq, akhlaknya yang baik. Ya, ini 3 komponen dasar yang mempunyai urunan atau turunan masing-masing. Nah, pada sore hari ini kita sedikit memberikan muqaddimah bagaimana seorang ad-da'i, seorang muallim, seorang ustadz, ya, seorang wa'idh, dia harus memiliki al-ilm. Ya. Kalau tidak, maka Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, pernah mengatakan, man amila bi ghairi ilmin fama kana yufsid akthar mimma yuslihu. Ya, beliau mengatakan siapa yang beramal ini masuk dalam kategori beramal, memberikan nasihat, mengajak orang, ya, menjelaskan tentang agama, ya. Man amila amalan bi ghairi ilmin, nasihatnya tidak dibangun di atas ilmu. Ya, kemudian dakwahnya tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Ya, pengajarannya ya tidak didasarkan kepada ilmu yang benar. Maka man amila amalan bi ghairi ilmin fama kan yufsid akthar mimma yuslihu. Ya. Maka daya rusaknya, daya hancurnya itu lebih kuat, lebih hebat daripada memperbaikinya. Ya. Fama yufsidu akthar mimma yuslih. Yang dirusaknya itu adalah jauh lebih besar daripada yang diperbaikinya. Kenapa? Ya, karena yang mau dibangun itu adalah agama, dan agama ini adalah munazzalun min indillah, ya, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak setiap orang ya bisa langsung berbicara menjelaskan apapun hatta niatnya baik, ya. Karena apa yang mau disampaikan ini ya jelas-jelas adalah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Jalla fi'ula mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak boleh ya mengatakan sesuatu, bersikap sesuatu, ya meyakini sesuatu atau ditanya kemudian kita punya jawaban, tapi semuanya itu adalah ala jahlin, di atas kebodohan, tidak ada ilmunya, tidak tahu ayat Qur'annya, tidak tahu hadisnya, tidak tahu perkataan ulama dalam masalah tersebut, ya. Tapi kita ngomongnya berdasarkan ketidaktahuan kita. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan orang untuk berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Nah, jadi tidak bisa ditawar bahwa siapapun ya yang sudah memposisikan dirinya untuk memberikan nasihat, memberikan penjelasan ya kepada manusia, mengajak orang kepada kebaikan, ya, dia harus memiliki ilmu. Para ulama mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan menjelaskan yang ma'ruf, ya, kalau dia tidak tahu yang ma'ruf itu seperti apa. Dan tidak mungkin orang akan mencegah yang mungkar kalau dia tidak tahu apa yang disebut dengan mungkar itu. Maka syarat yang tidak bisa ditawar adalah al-ilmu bil ma'ruf wal ilmu bil munkari wat tamyizu bainahuma. Harus tahu tentang yang ma'ruf itu seperti apa, ya, dan yang mungkar itu seperti apa, kemudian membedakan ini ma'ruf dan ini munkar. Ya. Ya, harus tahu bahwa yang halal itu seperti apa, yang haram itu seperti apa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyinun wal harama bayyinun, ya, wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas. Ya, kenapa jelas? Karena penegasan tentang halal itu adalah ma ahallallahu wa rasuluhu. Apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang haram itu adalah jelas. Kenapa? Karena yang diharamkan itu adalah ma harramallahu wa ma harrama rasuluhu. Yang diharamkan oleh Allah
dan yang diharamkan oleh Rasulnya. Ya. Jadi innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Ya. Jadi setiap kita harus bisa menjelaskan ini, ya, bahwa ada ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang bagaimana kedudukan an-nasih, orang yang memberikan nasihat. Ya, Allah Jalla fi'ula memberikan ciri terhadap umat ini, ya, dari kebaikannya, ya, dan kebaikannya adalah belum pernah dicapai oleh umat yang lain yang sebelumnya, ya, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Predikatnya ada khairu ummah. Ya, yang ada dilahirkan untuk manusia. Cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Yang mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar. Ya. Nah, tadi poinnya adalah bahwa kita harus punya ilmu dan wajib, ya, supaya pemilahan terhadap al-ma'ruf, ya, yang baik itu ada tetap baik sebagai yang baik menurut agama, dan yang mungkar itu ada sebagai hal yang mungkar menurut ketetapan agama, ya, kita bisa menjelaskan keduanya. Kita bisa menjelaskan keduanya, memilah-milah keduanya agar kemudian terpisahkan perkataan-perkataan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, ya, keyakinan-keyakinan yang ma'ruf, ya, perilaku-perilaku yang ma'ruf, ya, di samping yang sebaliknya, yang mungkar dari perkataan, dari perbuatan, dari keyakinan, dari prinsip, ya, dari apapun harus jelas, karena tidak akan pernah ketemu yang namanya ma'ruf dan mungkar kemudian berganti, tidak mungkin, ya. Oleh karenanya maka Allah tabaraka wa taala berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah kemudian kita mencampur adukan antara hak yang batil. Jadi tidak ada, ya, yang namanya halal setengah haram itu enggak ada. Ya, setengah iman, setengah kufur enggak ada. Ya, setengah syirik, setengah tauhid tidak ada. Syirik ya syirik gitu. Tauhid ya tauhid, iman ya iman, ya kufur ya kufur gitu. Ya, batil ya batil gitu. Ma'ruf adalah ma'ruf, ya. Halal adalah halal, haram adalah haram. Jadi tidak ada percampuran. Nah, ini harus mengenalinya tentu dengan ilmu. Mengenalinya tentu dengan ilmu. Kita membaca sejarah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mencari Nabi Khidir alaihissalam, dan setelah ketemu maka Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir, untuk mengajarkan, antu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ajarkan kepada aku. Ya, ajarkan kepada aku dari apa yang telah engkau dapatkan. Ya, dari ilmu itu ajarkan kepada aku. Ya. Jadi al-ilm ini tidak bisa ditawar. Ya. Al-ilmu tidak bisa ditawar. Ya. Seorang yang memberikan nasihat, jangan kemudian kalau menukil misalnya hadis, kemudian yang dinukil adalah hadis-hadis yang maudhu', ya. Hadis-hadis yang maudhu', hadisnya yang palsu, ataupun hadis dhaif, kemudian dhaifnya adalah la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Tidak sembarang kemudian orang menisbatkan sesuatu hanya karena bahasa Arab, kemudian ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan yang terlalu populer ya di kalangan kita, ya, alhamdulillah para ulama dari sejak dulu telah membuat kitab, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berhati-hati agar kita tidak mempopulerkan, ya, hadis-hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menyebarkan itu. Rasul alaihi salatu wasallam telah mewanti-wanti ini, mewarning ini, mengingatkan ini, melarang ini dari jauh-jauh hari. Ya, bahkan hadisnya termasuk kategori hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang berdusta, ya, dengan sengaja mengatasnamakan aku. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan, berdusta atas nama aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia harus siap untuk
jadi tempat kembalinya nanti adalah neraka. Ya, haram ya kita mengatasnamakan apa yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul, kita mengatakan itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Ya. Dan kita sudah dimudahkan sebenarnya oleh para ulama ya untuk kita hanya membaca hadis-hadis yang sahih yang memang penisbatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui disiplin ilmu hadis yang benar yang sudah disepakati oleh para ulama di masa lalu ya, di masa lalu dan hari ini ya, sekarang sepakat bahwa haram, dosa besar kalau kita menisbatkan sesuatu, mengatakan itu sebagai hadis Rasul, pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan itu ya. Maka ahli ilmu itu wajib ya, karena kalau tidak ya maka ada orang bermotivasi dengan sesuatu yang salah ya, akan beramal dengan sesuatu yang salah. Ya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, ala basirah ada ala ilmin, ala hujjah, ala ilmin yaqin. Jadi diajaknya manusia ini adalah untuk tahu ilmu yang benar. Ya. Oleh karenanya maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu ma qala Allahu wa ma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Ya. Nah, kembali ya bahwa al-ilmu wajib tadi. Tidak semata-mata kita kemudian mengucapkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam padahal tidak, kita belum tahu. Ya, tapi sekali lagi alhamdulillah para ulama telah begitu menyajikan ya hadis-hadis dalam yang sudah terseleksi kesahihannya. Ada sahih al-Imam Al-Bukhari, ada sahih al-Imam Muslim, ya, ada Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Banyak ya, alhamdulillah sudah tersaji di dalamnya adalah banyak hadis-hadis yang sahih yang kita mencukupkan diri dengan tidak mengutip hadis-hadis yang palsu, yang maudhu. Ya. Nah, tadi bahwa seorang nasih itu kan yang memberikan nasihat ini, dia dorongannya pun adalah karena memang ilmu ya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya, falahu ajruha wa ajru man amilha min ba'dihi la yunqasu min ujurihi syai'an. Siapa yang membuat satu kebaikan dalam Islam ini ya, membuat satu cara yang memang dalam tafsir ini sebagian al-hadits mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, jadi satu hal yang dulu ada, kemudian karena masa berlalu, lalu ilmu itu tersembunyi, lalu datang ke bodohan, ya, kemudian ada yang datang untuk mentajdid, mengembalikan, ya, bahwa yang benar ini, ya, yang tadinya terpendam kan muncul, itu man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Orang yang kemudian menghidupkan sesuatu yang dulunya mati, yang dulunya tidak populer dalam beberapa sunnah Rasul, kemudian dihidupkan kembali dengan dasar yang sahih, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Ini mengisyaratkan tentang bahwa tidak mungkin seorang ad-da'i ya, lalu dia tidak memiliki ilmu yang cukup dengan apa yang dia ajak. Ya. Dengan apa yang dia cegah. Ya. Dengan apa yang kemudian yang dia bisa bedakan. Ya. Antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, dengan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Maka syarat ini adalah al-ilm menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar. Ya. Maka bagi siapapun yang telah akan memposisikan dirinya untuk menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka tidak bisa ditawar bahwa dia harus memiliki ilmu dengan apa yang dia ajak. Ya, sebagian ulama mengatakan aslih nafsaka qabla an tusliha ghairaka. Kalau kita ingin memperbaiki orang lain, maka kita memperbaiki diri sendiri dengan cara bahwa kita menjadi orang yang punya ilmu. Hati-hati
Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an, walakin biqabdi ala ulama. Hatta idza lam yubqi ahadan, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus, walakin biqabdi ala ulama. Sehingga ketika tidak ada seorang pun dari mereka, para ulama ini ada, ya, kemudian adanya adalah ru'asa juhalan, para pemimpin yang tidak tahu agama. Pemimpin tapi tidak tahu agama. Ini harus jadi catatan untuk kita semua. Pemimpin itu tidak identik kemudian dia adalah menjadi orang yang alim. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini, ru'asan juhala, ya. Para pemimpin yang tidak tahu agama. Rasul mengingatkan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini. Ya, sehingga begitu tidak ada lagi, ya, para ulama yang rabbaniyun, ya, maka yang ada adalah ru'asa juhalan, para pemimpin yang tidak tahu agama, jauh dari agama. Ya. Maka fasu'ilu, ya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Begitu mereka ditanya, maka mereka berfatwa, ya, tanpa ilmu. Akibatnya dianya sesat, kemudian orang lain juga menjadi tersesatkan. Sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak cukup ilmunya. Para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian yang mengiringi kita di hari ke-7 tentang fiqhun nasihah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali dalam fiqhun nasihah untuk edisi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita pada hari ini dan hari sebelumnya, dan hari yang akan datang kita dipandu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.